Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dari kelompok 1 penelitian kualitatif. Di sini saya ingin mereview proposal penelitian kualitatif saya bersama kelompok saya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya motivasi belajar siswa di MTS Insan Sejati pada masa pandemi. Tugas ini diajukan untuk memenuhi salah satu mata kuliah metode penelitian kualitatif. Untuk yang pertama di sini di bab pertama yaitu ada pembatasan fokus penelitian, yaitu diantaranya peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya motivasi belajar siswa di MTS Insan Sejati. Lalu, upaya meningkatkan motivasi belajar siswa di MTS Insan Sejati. Lalu, adapun rumusan masalahnya yaitu apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya motivasi belajar siswa di MTS Insan Sejati dan bagaimana upaya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di MTS Insan Sejati. Lalu, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya motivasi belajar siswa di MTS Insan Sejati. Lalu mendeskripsikan upaya dalam meningkatnya motivasi belajar siswa di MTS Insan Sejati. Lalu adapun manfaat penelitian. Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini yaitu yang pertama adalah manfaat teoritis, lalu manfaat praktis, lalu manfaat praktis yang terdiri dari siswa kelas 7 MTS Insan Sejati. Jadi hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan agar bisa terdorong untuk lebih giat dalam belajar. Lalu di bab 2 yaitu ada tinjauan pustaka dan kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu motivasi belajar. Belajar dan motivasi merupakan dua komponen yang berpengaruh satu sama lain. Belajar adalah peralihan tingkah laku secara permanen sebagai produk dari pengalaman berupa pengetahuan dan praktik. Lalu, berdasarkan sumber yang memunculkan adanya motivasi, terdapat dua macam motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik yaitu motif yang berfungsi tanpa adanya dorongan dari luar individu saat melaksanakan sesuatu. Lalu kondisi ini bisa timbul akibat adanya rangsangan dalam diri individu tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Lalu motivasi ekstrinsik yaitu motif yang muncul karena adanya rangsangan atau dorongan dari pihak luar. Lalu hakikat motivasi belajar yaitu stimulus eksternal dan internal pada siswa yang sedang belajar untuk memunculkan peralihan tingkah laku dengan berbagai unsur dan indikator yang mendukung. Lalu yang kedua yaitu hakikat belajar. Belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah usaha memperoleh ilmu atau kepandaian. Lalu wujud dari usaha yaitu kegiatan. Artinya belajar adalah suatu kegiatan. Lalu menurut Kamus Bahasa Inggris, belajar adalah perolehan atau penguasaan pengetahuan melalui ingatan, pengalaman, dan mendapatkan atau menemukan informasi. Lalu guru memberikan contohnya dalam kegiatan belajar praktek yang melihatkan perubahan tingkah laku seseorang yang bersifat konkret. Contohnya seperti guru memberikan instruksi kepada peserta didik untuk melaksanakan tindakan praktek atau stimulus. Siswa kemudian melaksanakan tindakan praktek menggunakan pemikirannya atau responnya dengan hasil yang dapat diamati secara langsung. Lalu adapun teori belajar menurut Clark Hall terinspirasi dengan teori evolusi Charles Darwin. Semua tingkah laku
memiliki fungsi yang bermanfaat guna melindungi kelangsungan hidup. Maka dari itu, teori health ini mensentralkan posisi kebutuhan biologis dan pemuasnya. Lalu, adapun yang ketiga yaitu aspek-aspek motivasi belajar. Yang pertama yaitu dorongan mencapai sesuatu. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan dorongan mencapai sesuatu ini? Jadi peserta didik merasa terdorong untuk berjuang demi mewujudkan keinginan dan harapan-harapannya. Lalu yang kedua, adapun komitmen. Jadi komitmen ini adalah salah satu aspek yang cukup penting dalam proses belajar. Dengan memiliki komitmen yang tinggi, peserta didik memiliki kesadaran untuk belajar, mampu mengerjakan tugas dan mampu menyeimbangi tugas. Lalu yang ketiga ada inisiatif. Peserta didik dituntut untuk memunculkan inisiatif atau ide-ide baru yang akan menunjang keberhasilan dan kesuksesannya dalam menyelesaikan proses pendidikannya. Lalu sifat optimis, sikap gigih, tidak menyerah dalam mengejar tujuan dan selalu percaya bahwa tantangan selalu ada. Tetapi setiap dari kita memiliki potensi untuk berkembang dan bertumbuh lebih baik lagi. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama yaitu faktor intrinsik. Yang pertama itu dari faktor intrinsik itu yaitu minat. Jadi minat itu termasuk ke dalam motivasi intrinsik. Jadi siswa melakukan tugas terhadap mata pelajaran yang diminatinya akan menimbulkan efek positif seperti perasaan bahagia dan kesuksesan. Lalu yang kedua yaitu ada ekspektasi dan nilai. Motivasi melaksanakan tugas bergantung pada dua variabel, yaitu ekspektasi dan nilai. Siswa harus mempunyai ekspektasi atau harapan tinggi untuk sukses. Ekspektasi karirnya misalnya. Ekspektasi karir yaitu harapan untuk sukses mencari karir yang sesuai dengan dia, yang baik, berdasarkan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan siswa tersebut. Lalu variabel yang kedua yaitu nilai. Siswa harus yakin bahwa dalam belajar dan mengerjakan tugas terdapat manfaat langsung dan tidak langsung yang akan mereka raih. Lalu yang ketiga itu ada tujuan. Perilaku manusia sebagian besar terarah pada tujuan. Secara psikologis, tujuan belajar terdapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu tujuan prestasi. Lalu kedua itu tujuan penghindaran kerja. Lalu kemungkinan siswa memiliki tujuan untuk menghindari pekerjaan banyak. Mengapa? Strategi yang mereka lakukan untuk menghindari pekerjaan tersebut seperti memprotes tugas yang berat dan melakukan aktivitas dalam kelas di luar kegiatan belajar. Oke. Lalu adapun faktor ekstrinsik, yaitu yang pertama adalah keluarga. Keluarga adalah lingkungan primer dan pertama yang mengajarkan landasan dasar pendidikan di sekolah dan masyarakat. Jadi iklim psikologis yaitu perasaan atau suasana afektif dalam keluarga. Iklim psikologis yang baik yaitu diiringi oleh rasa keterbukaan, rasa sayang, saling mempercayai, akrab, dan saling memiliki. Lalu yang kedua itu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ya ini lingkungan tempat siswa belajar atau dibiasakan dengan nilai-nilai tata tertib kegiatan belajar mengajar berbagai bidang studi dapat meresap ke dalam hati nurani. Lalu lingkungan sekolah ini meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan akademis. Lingkungan fisik lingkungan sekolah, sarana dan prasarana, media belajar dan sumber belajar. Lalu adapun yang ketiga itu penelusuran hasil penelitian yang relevan. Peneliti melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya motivasi belajar siswa di MTS Insan Sejati ini pada masa pandemi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif sebagai landasan teori peneliti setelah informasi tentang beberapa penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan diteliti oleh pertama peneliti Farisma, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran online akibat pandemi COVID-19. Lalu hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan pendorong untuk menggerakkan siswa agar semangat belajar sehingga dapat memiliki prestasi belajar, dan semangat belajar dapat dimiliki dengan meningkatkan motivasi belajar.
Lalu yang kedua yaitu penelitian Menik Aditya Cahyani, motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini mewujudkan bahwa motivasi belajar siswa yang berpengaruh dalam keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu, motivasi belajar sangat penting untuk dimiliki oleh setiap siswa, baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Oke, di bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian ini merupakan yang bersifat kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa narasi atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati melalui penelitian kualitatif. Peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua yaitu ada data dan sumber data. Data merupakan seluruh informasi atau fakta dari suatu hal yang mampu dijadikan bahan penyusun informasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Data dapat diartikan sebagai kenyataan yang ada, yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Lalu yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini yaitu langkah-langkah atau tata cara yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang relevan, peneliti menggunakan dua teknik, wawancara dan observasi. Yang ketiga yaitu teknik analisis data. Peneliti ini adalah peneliti deskriptif dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Lalu yang keempat yaitu ada teknik analisis data. Jadi peneliti ini adalah peneliti deskriptif dengan lebih banyak bersifat uraian dan hasil wawancara. Data yang telah diperoleh dan akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Lalu teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data atau data collection, yang kedua produksi data atau data reduction, lalu yang ketiga itu display data, dan yang keempat verifikasi dan penegasan kesimpulan atau conclusion, drawing and verification. Lalu selanjutnya data yang telah dianalisis dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan. Pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan peneliti yang kemudian diambil intisarinya saja. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang proposal penelitian kualitatif ini. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.